warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati dan yang kami takdimi kepada Dr. Haji Hanifudin Madun MAG dan Dr. Haji Khuratul Dawati Muhammad MPDI selaku pengasuh pondok pesantren seperti dan yang kami hormati pula kepada dan Bapak Ibu guru yang berbahagia dan juga Miss Alfi selaku Kepala Sekolah M Al-Quran Al-Arabian Hidayah dan kedua orang tua saya di rumah dan teman-teman saya insya Allah berbahagia. Perkenalkan, nama saya Zakia Tanjali dari kelas 12 M Al-Quran Al-Arabian Hidayah. Di sini saya akan presentasikan peta imajinasi saya dari pelajaran sejarah, yaitu tentang pemberontakan dan juga ancaman terhadap Madiun dan juga 30 SPKI pada PKI. Dan pertama itu ada yang namanya itu Gubernur Suharjo. Nah, Gubernur Suharjo ini beliau itu sedang menghadiri acara. Acaranya itu sedang menghadiri acara yaitu peringatan Hari Pahlawan. Kemudian beliau itu pergi ke Madiun dan setelah beliau itu pulang sampai di Madiun, di stop sama PKI. Habis itu di dalam mobilnya Gubernur Suharjo itu beliau bersama dengan 2 polisi. Kemudian mobilnya beliau itu dibakar dan diseret sejauh 5 km. Kemudian jenazah tidak ditemukan selama 4 hari kemudian, baru jenazah ditemukan. Kemudian setelah itu ada ketika tanggal 17 bulan Januari 1948 itu ada yang sedang terikat perjanjian Renville yang kemudian Indonesia itu menjadi negara yang tambah sempit dan juga bertambah rugi dikarenakan banyak kabinet yang jatuh dan juga mundur karena mereka itu menginginkan bahwa kabinet Hatta itu jatuh dikarenakan adanya pemberontakan PKI Madiun tadi. Kenapa banyak warga yang ingin kabinet Hatta itu jatuh? Karena dia itu telah membuat semua warga itu tidak percaya kepada pemerintah. Kemudian pada tanggal 1 Januari jam 3 itu ada Jenderal Leto Pierre beliau itu istirahat. Kemudian beliau itu mendengar suara yang ribut. Ternyata penyebab dari keributan itu adalah pasukan Cakrabirawa yang mereka itu mengepung dengan menodongkan 2 senjata kepada Jenderal Leto Pierre tadi yang sedang istirahat. Kemudian pas ditanya Leto Pierre itu tadi beliau itu mengaku bahwa dia itu adalah Jenderal Nasution. Enggak makan. Terus padahal beliau itu bukan Jenderal Nasution. Kemudian beliau dibawa ke lubang buaya. Kemudian dia juga disiksa di dalam lubang buaya itu, kemudian dibunuh dengan secara keji. Terus ada yang bertanggung jawab dengan kejadian itu, dia adalah Dipa Aidit Nusantara yang bertanggung jawab atas kejadian semua ini. Terus juga dikarenakan adanya demokrasi yang dipimpin oleh Soekarno, kemudian PKI dapat disambut dengan hangat dikarenakan mendapat persekutuan dan konsepsi antara nasionalis, agamis dan juga komunis yang dapat disebut dengan Nasakom. Terima kasih atas penjelasan saya.